Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Tagi Pratama. Saya di sini bersama teman saya Peter Chan. Kami akan memaparkan materi terkait proses dari ujian sertifikasi pada bidang IT. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu kira-kira siapa sih yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi di Indonesia. Pada taraf nasional, LSP menaungi profesi di bidang IT ada dua, yaitu LSP Telematika dan LSP TIK. Yang pertama, LSP Telematika. LSP Telematika pada awalnya dibentuk oleh pemerintah dan sekarang LSP ini bersifat independen. Tugas LSP Telematika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan standar kompetensi kerja. Yang kedua, membuat materi uji kompetensi. Yang ketiga, pelaksana akreditasi tempat uji kompetensi. Yang keempat, menerbitkan sertifikasi kompetensi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, kegiatan kerja merujuk kepada sertifikat ISO 17024. Yang kelima, memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan, dan pengembangan standar kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi. Yang kedua adalah LSPTIK. LSPTIK merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi dari BNSP, Keputusan Badan Nasional Sertifikat Profesi Nomor 19 BNSP 7 tahun 2007, untuk melakukan proses pembuktian bahwa seorang tenaga yang profesional benar-benar kompeten dalam bidang kompetensinya, sehingga tenaga profesional tersebut mendapatkan pengakuan kompetensi profesi yang dimilikinya baik secara nasional ataupun internasional. Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia atau disingkat LSPTIK didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 2007 dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam pembuktian kompetensi, LSPTIK membagi beberapa profesi yang secara umum adalah kompetensi profesi programming, kompetensi profesi networking, kompetensi profesi aplikasi perkantoran, kompetensi profesi desain grafis, dan kompetensi profesi multimedia. Lalu kira-kira apa pentingnya sertifikasi untuk seorang profesional di bidang TI? Yang pertama adalah sebagai bukti expertise atau kepakaran, bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerjaan di bidang TI membutuhkan expertise. Penguasaan secara mendalam dapat dibuktikan melalui sertifikasi karena untuk mengaku sertifikasi ada proses ujian yang tidak mudah dan memenuhi standar tertentu. Yang kedua, sebagai pengakuan. Sertifikasi merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya. Hal ini akan bermanfaat bagi promosi jabatan ataupun kenaikan gaji. Yang ketiga, perencanaan karir. Yang keempat, professional development. Yang kelima, meningkatkan international marketability. Ini sangat penting dalam kasus ketika tenaga IT tersebut harus bekerja pada perusahaan multinasional. Perusahaan akan mengakui keahliannya apabila telah dapat menunjukkan sertifikasi tersebut. Lalu selanjutnya, apa kira-kira jenis dari sertifikasi? Standar dan sertifikasi dapat dilakukan oleh badan yang resmi dari pemerintah, atau dapat juga mengikuti standar sertifikasi di industri, yang sering juga disebut vendor certification. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh para vendor biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa spesialisasi. Beberapa contoh yang cukup terkenal saat ini antara lain yaitu dari Cisco, yaitu ada Cisco Certified Network Associate atau CCNA, Cisco Certified Network Professional atau CCNP, Cisco Certified Designing Associate atau CCDA, Cisco Certified Designing Professional atau CCDP, dan Cisco Security Specialist 1 atau CSS1. Lalu dari Microsoft, ada Microsoft Certified System Engineer atau MCSE, kemudian Microsoft Certified System Administrator MCSA, Microsoft Certified Solution Developer atau MCSD, dan Microsoft Certified Database Administrator atau MCDBA. Lalu dari Lotus, ada Certified Lotus Specialist atau CLS, Certified Lotus Professional Application Development atau CLPAD, dan Certified Lotus Professional System Administration atau CLPSA. Lalu dari Oracle, ada Oracle Certified Professional Database Administrator atau OCPDBA, dan Oracle Certified Professional Developer, OCP Developer. Selanjutnya, profesi-profesi yang termasuk dalam bidang administrasi dan maintenance, serta profesi-profesi yang termasuk pada bidang manajemen dan audit. Pertama-tama kita cari tahu lebih dahulu apa pengertiannya masing-masing.
Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada maintenance, yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Selanjutnya ada manajemen, yaitu sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Dan yang terakhir ada audit. Audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Untuk bidang administration dan maintenance, ada beberapa sertifikasi yang dapat diambil, yaitu Oracle Certified DBA Associate. Eh, Kemudian ada Oracle Certified DBA Profesional, ada Oracle I Certified DBA, Cisco Certified Network Associate atau CCNA, Com TIA Network Plus, Master CIW Administrator, WOW Certified Web Administrator Apprentice atau CWAA, System Administration Guild atau SAGE. Sedangkan untuk profesi yang ada pada bidang ini yaitu database administrator, sistem administrator, network administrator, IT administrator, network engineer. Selanjutnya pada bidang manajemen dan audit, ada beberapa sertifikasi yang dapat diambil yaitu CISA atau Certified Information System Auditor, kemudian CISM atau Certified Information Security Manager, CISSP Certified IS Security Professional, kemudian ada CIA Certified Internal Auditor. Sedangkan untuk profesi yang ada pada bidang ini yaitu Information System Auditor, Information System Security, dan Internal Auditor. Oke, saya lanjutkan. Baik kita lebih mengerti bagaimana cara mendapatkan sertifikasi pada bidang IT. Di sini saya akan mengambil contoh proses dari salah satu ujian sertifikasi IT yang terkenal yaitu CCNP atau Cisco Certified Network Professional. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, peserta harus lulus 2 ujian yang terdiri dari ujian inti dan ujian konsentrasi pilihan. Setiap ujian dalam program CCNP mendapatkan sertifikasi spesialis individu, sehingga peserta mendapatkan pengakuan atas pencapaian di sepanjang jalan. Untuk ujian inti sendiri berfokus kepada pengetahuan tentang infrastruktur perusahaan, termasuk di dalamnya itu arsitektur dual-stack atau IPv4 dan IPv6, ada virtualisasi, ada infrastruktur jaminan jaringan keamanan, dan otomatisasi. Ujian inti juga merupakan ujian kualifikasi untuk mendapatkan sertifikasi CCIE Enterprise Infrastructure dan CCIE Enterprise Wireless. Peserta yang lulus ujian inti juga diperbolehkan untuk mengambil ujian lab CCIE. Sedangkan untuk ujian konsentrasi berfokus pada topik yang muncul dan spesifik industri seperti desain jaringan, SD-WAN, nirkabel, dan otomatisasi. Selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik terkait masing-masing ujian. Pertama kita bahas ujian intinya. Ujian inti dari CCNP bernama 350401 NCORE atau Enterprise Network Core Technologies. Ujian ini berdurasi sekitar 120 menit, sedangkan untuk ujian laboratorium CCIE berdurasi kurang lebih 8 jam. Ujian ini dilakukan secara offline di lokasi yang telah ditentukan oleh Cisco ataupun bisa juga dilakukan secara online dari mana saja. Ujian ini juga tersedia dalam 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Lalu untuk harga supaya bisa mengikuti ujian ini yaitu 400 US dollar atau kurang lebih sekitar 6 juta rupiah. Ujian ini terdiri atas beberapa topik. Yang pertama itu ada arsitektur yang terdiri dari 7 subtopik. Selanjutnya yang kedua adalah virtualization yang terdiri dari 3 subtopik. Yang ketiga adalah infrastruktur yang terdiri dari 4 subtopik. Selanjutnya ada network assurance yang terdiri dari 7 subtopik. Dan yang terakhir ada security. Yang kelima ada security yang terdiri dari 5 subtopik. Dan yang terakhir ada automation yang terdiri dari 7 subtopik. Selanjutnya kita akan membahas terkait ujian konsentrasi pilihan.
Ujian konsentrasi sendiri terdiri dari 6 pilihan, yang di antaranya itu ada 300410 NRC atau Enterprise Advanced Routing and Service Implementing. Lalu ada 300415 ENSDWI atau Enterprise SG-1 Solutions Implementing. Selanjutnya ada 300420 ENSLD atau Enterprise Network Designing. Lalu ada 300425 ENWLSD atau Enterprise Wireless Network Designing. Lalu ada 300430 ENWLSI atau Enterprise Wireless Networks Implementing. Dan yang terakhir ada 300435 ENAUI atau Enterprise Automation Implementing. Keenam ujian konsentrasi ini berdurasi masing-masing itu kurang lebih 90 menit. Dan untuk biayanya sendiri itu sekitar 300 US dollar atau kurang lebih 4,5 juta rupiah. Seluruh ujian konsentrasi ini juga tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Selanjutnya adalah topik yang diuji pada 300410 NRC. Yang pertama adalah Layer 3 Technologies yang terdiri dari 11 subtopik. Lalu selanjutnya yang kedua ada VPN Technologies yang terdiri dari 3 subtopik. Selanjutnya ada Infrastruktur Security yang terdiri dari 4 subtopik. Dan yang terakhir ada Infrastruktur Service yang terdiri dari 7 subtopik. Selanjutnya adalah topik yang akan diuji pada 300410 INSDWI. Yang pertama adalah arsitektur yang terdiri dari 3 subtopik. Yang kedua ada controller deployment yang terdiri dari 4 subtopik. Selanjutnya ada router deployment yang terdiri dari 6 subtopik. Yang keempat ada policies yang terdiri dari 5 subtopik. Selanjutnya ada security and quality of service yang terdiri dari 4 subtopik. Dan yang terakhir ada management and operations yang terdiri dari 4 subtopik. Selanjutnya adalah topik-topik yang diuji pada 300420 INSLD. Yang pertama itu ada Advanced Addressing and Routing Solution yang terdiri dari 6 subtopik. Selanjutnya yang kedua ada Advanced Enterprise Campus Networks yang terdiri dari 5 subtopik. Selanjutnya yang ketiga ada One for Enterprise Networks yang terdiri dari 5 subtopik. Selanjutnya ada Network Service yang terdiri dari 5 subtopik. Dan yang terakhir yaitu Automation yang terdiri dari 5 subtopik. Selanjutnya adalah topik-topik yang diuji pada 300425 INWLSD. Yang pertama itu ada Wireless Site Survey yang terdiri dari 7 subtopik. Yang kedua ada Wire and Wireless Infrastructure yang terdiri dari 6 subtopik. Yang ketiga itu adalah Mobility yang terdiri dari 3 subtopik. Dan yang terakhir yaitu WLAN High Availability yang terdiri dari 2 subtopik. Selanjutnya adalah topik-topik yang diuji pada 300430 INWLSI. Yang pertama itu ada Flex Connect yang terdiri dari 3 subtopik.
Selanjutnya ada Key OS on a Wireless Network yang terdiri dari 3 subbab topik. Selanjutnya yang ketiga ada Multicast yang terdiri dari 5 subbab topik. Selanjutnya ada Location Service yang terdiri dari 2 subbab topik. Lalu yang kelima ada Advanced Location Service yang terdiri dari 5 subbab topik. Selanjutnya ada Security for Client Wireless Connectivity yang terdiri dari 4 subbab topik. Selanjutnya ada Monitoring yang terdiri dari 4 subbab topik. Dan yang terakhir ada Device Hardening yang terdiri dari 3 subbab topik. Lalu kita masuk ke ujian yang terakhir. Selanjutnya topik-topik yang diuji pada 300.435 INAUI. Yang pertama itu ada Network Programmability Foundation yang terdiri dari 6 subbab topik. Yang kedua itu ada Automate APIs dan Protocols yang terdiri dari 5 subbab topik. Yang ketiga itu adalah Network Device Programmability yang terdiri dari 8 subbab topik. Selanjutnya ada Cisco DNA Center yang terdiri dari 6 subbab topik. Lalu yang kelima ada Cisco SD-WAN yang terdiri dari 6 subbab topik. Cisco Meraki yang terdiri dari 4 subbab topik. Jadi itu kurang lebih untuk materi dari ke-6 ujian konsentrasi pilihan yang ada pada ujian sertifikasi CCNP dari Cisco. Lalu kira-kira seperti apakah alur dari pendaftaran hingga mendapatkan sebuah sertifikasi, terkhususnya itu dari CCNP? Oke. Untuk alurnya sendiri, kita dapat gambarkan menjadi 4 buah bagian. Yang pertama ada penjadwalan dan perjanjian. Yang kedua ada tutorial ujian. Yang ketiga ada pengerjaan ujian. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil ujian. Yang pertama adalah penjadwalan dan perjanjian. Peserta biasanya dapat menjadwalkan ujian hingga 6 minggu sebelumnya atau paling lambat pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian. Sebelum memulai, peserta harus mengakui terlebih dahulu sertifikasi Cisco dan perjanjian kerahasiaan secara online di pusat pengujian resmi sebelum dapat mengikuti ujian. Peserta yang tidak setuju tidak akan dapat melanjutkan ujian dan uangnya tidak akan dikembalikan. Penandatanganan perjanjian hukum ini diperlukan supaya tidak ada kebocoran informasi yang dapat merugikan berbagai pihak. Lalu selanjutnya adalah tutorial ujian. Tutorial ujian ini tersedia untuk mendemonstrasikan berbagai format pertanyaan. Pada penyelesaian sesi pengujian, peserta akan menerima laporan skor yang mencakup pemecahan skor berdasarkan bagian ujian serta skor kelulusan untuk ujian yang diberikan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah pengumuman hasil ujian. Peserta yang gagal dalam ujian harus menunggu selama 5 hari kalender, dimulai pada hari setelah percobaan yang gagal jika mereka ingin mengikuti ujiannya kembali. Dalam waktu 24 jam setelah lulus ujian sertifikasi, peserta akan menerima email yang memberitahu tentang langkah selanjutnya. Peserta harus menyelesaikan langkah-langkah untuk memicu proses pemenuhan sertifikasi. Lalu setelah peserta disertifikasi, peserta akan diberi wewenang untuk menggunakan logo sertifikasi Cisco
yang mengidentifikasikan status masing-masing. Namun sebelum menggunakan logo tersebut, peserta harus terlebih dahulu membaca dan mengakui perjanjian logo sertifikasi Cisco. Logo tersebut, jadi kira-kira begitu gambaran bagaimana cara kita mendapatkan sertifikasi CCNP. Sekian pemaparan dari kami berdua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk penyaji. Next ya, kita tampung dulu pertanyaannya, nanti boleh di kolom chat atau langsung. Sekarang kita persilahkan kepada kelompok Adam Fikri dan Aurelia ya. Silakan, ini mirip-mirip materinya nih, lembaga sertifikasi. Adam Fikri. Adam Fikri, silakan. Iya Bu, sebentar ya Bu. Karena ada masalah, maaf Bu, karena ada masalah device pada kelompok tersebut. Jadi di sini saya menggantikan share screen ya Bu. Izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat tampilan share screen-nya? Ya, sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan etika profesi tentang lembaga yang melakukan sertifikasi di bidang IT dan prosedur, dan persyaratannya untuk mengambil ujian sertifikasi untuk setiap jenis profesi. Perkenalkan, nama saya Adam Fikri Fatoni dengan NIM 15196211029. Nama saya Aurelia Syifa Maharani dengan NIM 15196211030. Topik yang akan kami bahas yaitu lembaga sertifikasi profesi di bidang IT. Yang kedua ada jenis sertifikasi IT. Yang ketiga ada prosedur dan persyaratan untuk LSP-nya. Yang keempat ada kompetensi profesi di bidang IT. Lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Lembaga sertifikasi profesi atau LSP adalah lembaga yang pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Fungsi dan tugas dan wewenangnya. Yang pertama ada fungsi dan tugasnya, membuat materi uji kompetensi, menyediakan tenaga penguji atau asesor. Yang ketiga melakukan asesmen. Yang keempat menyusun kualifikasi dengan mengacu pada KKNI. Yang kelima menjaga kinerja asesor dan tempat uji kompetensi atau TUK. Yang keenam membuat materi uji kompetensi. Yang ketujuh mengembangkan skema sertifikasi. Yang kedelapan sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Wewenangnya ada yang pertama menetapkan biaya kompetensi, yang kedua menerbitkan sertifikasi kompetensi, yang ketiga mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi, yang keempat menetapkan dan memverifikasi TUK, yang kelima memberikan sanksi kepada asesor maupun TUK bila mereka melanggar aturan, yang keenam ada menyusulkan standar kompetensi yang baru. Jenis-jenis LSP di bidang IT. Jenis-jenis sertifikasi. Yang pertama, standar dan sertifikasi dapat dilakukan oleh badan yang resmi dari pemerintah atau dapat juga mengikuti standar sertifikasi di industri.
yang sering juga disebut vendor certification. Yang kedua, ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh para vendor, biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa specialization. Ini adalah lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada LSP Telematika, yang kedua ada LSP TIK. LSP Telematika adalah dibentuk oleh pemerintah dan setelah terbentuk harus dilaksanakan oleh komunitas telematika yang bersifat independen. Tugasnya itu menyelenggarakan standarisasi kompetensi kerja, menyiapkan materi uji serta mengakreditasi unit-unit tempat uji kompetensi, dan menerbitkan sertifikasi kompetensi bidang telematika. Yang kedua ada LSP TIK. Lembaga ini didirikan pada tanggal 1 Mei 2007 dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga kerja yang kompeten di bidang teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Selanjutnya ada lembaga sertifikasi internasional. Yang pertama ada World Organization of Webmaster atau WOW. Yang kedua ada Australian Computer Society atau ACS. WOW adalah asosiasi nirlaba profesional yang berdedikasi untuk mendukung individu yang membuat, mengelola, atau memasarkan situs web. WOW memberikan pendidikan serta sertifikasi teknis pekerjaan dan pelayanan yang menguntungkan anggota kepada ribuan calon dan praktisi profesional web di seluruh dunia. Yang kedua ada Australian Computer Society atau ACS, yaitu teknologi yang diakui oleh teknik informasi dan komunikasi profesional. Itu menarik keanggotaan yang besar dan aktif dari semua tingkatan industri Information and Communication Technology atau ICT. Seorang anggota Dewan Profesi Australia atau ACS adalah suara publik dari kalangan profesi ICT dan perwakilan dari etika profesi dan standar dalam industri ICT. Ini adalah sertifikasi spesialis IT. Yang pertama ada Cisco dengan sertifikat di bawahnya. Yang kedua ada Lotus, yang ketiga Oracle, yang keempat Microsoft, dan yang kelima Internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurelie Siva. Selanjutnya ada prosedur dan persyaratan. Prosedur dan persyaratan untuk mengambil ujian sertifikasi untuk setiap jenis profesi. Yang pertama harus berdasarkan ujian dan cukup sulit dan memiliki beberapa tingkatan. Yang kedua, pusat pelatihan harus disertifikasi sebelum dapat menawarkan suatu sertifikasi. Yang ketiga, sertifikasi tak boleh bergantung pada suatu perusahaan atau suatu institusi. Tetapi sertifikasi vendor sebaiknya juga diakui sebagai suatu komponen untuk memperoleh sertifikasi profesi. Sertifikasi harus mendorong terbentuknya industri lokal. Yang keempat, sertifikasi harus memperkecil jurang antara universitas dan industri. Harus dikembangkan pemetaan antara sertifikasi akademik dan sertifikasi profesi, juga mengurangi jurang antara aktivitas riset dan industri. Yang kelima, sertifikasi harus mendorong orang untuk memahami pengetahuan dasar yang berhubungan dengan keahlian terapan pada profesi tersebut. Hal ini akan membantu orang untuk memperbaiki pengetahuannya, sebab mereka tidak hanya belajar dari keahlian tertentu untuk suatu saat saja, tapi mereka memiliki pengetahuan dasar untuk memahami teknologi baru. Yang keenam, sertifikasi tak boleh mengabaikan kemajemukan orang. Sebagai contoh, bahasa dan kebiasaan lokal. Sehingga untuk kompetensi dalam bidang komunikasi, kemampuan berbahasa lokal perlu dipertimbangkan juga. Selanjutnya ada kompetensi profesi IT. Di sini ada 5 macam, yaitu yang pertama kompetensi profesi programming, yang kedua kompetensi profesi networking, yang ketiga kompetensi profesi aplikasi perkantoran, yang keempat profesi desain grafis, dan yang kelima profesi multimedia.
Yang pertama ada kompetensi profesi programming. Dalam uji kompetensi programming diperuntukkan kepada para profesionalisme dalam bidang programming, baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi programming secara perorangan. Nah, ini ada contoh uji kompetensinya, ada practical programmer, terus junior programmer, dan lain-lain. Selanjutnya, kompetensi profesi networking. Dalam uji kompetensi networking diperuntukkan kepada para profesionalisme dalam bidang networking, baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi networking secara perseorangan. Berikut contoh kompetensinya ada technical support, terus junior network administrator, networking administrator, dan lain-lain. Selanjutnya, kompetensi profesi aplikasi perkantoran. Dalam uji kompetensi aplikasi perkantoran, bukan hanya diperuntukkan kepada para profesionalisme yang langsung berkaitan dengan aplikasi perkantoran, tetapi kepada seluruh profesionalisme lain yang dalam kebutuhannya juga menggunakan aplikasi perkantoran dalam kegiatannya, baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi secara perseorangan. Lalu yang keempat, kompetensi profesi desain grafis. Dalam uji kompetensi desain grafis diperuntukkan kepada profesionalisme dalam bidang desain grafis, baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi desain grafis secara perseorangan. Berikut contoh kompetensinya ada animator, terus TV producer, terus kameramen, pembuat naskah film, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, kompetensi profesi multimedia. Dalam uji kompetensi multimedia diperuntukkan kepada para profesionalisme dalam bidang multimedia, baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi multimedia secara perseorangan. Berikut contoh kompetensinya, desainer, terus kartunis, layout, editor, fotografer. Ya, sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang bertanya via chat ya, atau nanti pas pas langsung juga boleh. Kemudian kita panggil Ibnu Afis dan Iya, Bu. Iqmal Yami, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan atau mempresentasikan materi yang mengenai dengan jenis-jenis profesi untuk administrasi dan maintenance serta manajemen dan audit. Sebelum memaparkan materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama Ibnu Afif Kusuma Hadi dan saya sendiri Iqmal Yami. Next, Mas. Pemaparan materi yang pertama yaitu seiring dengan perkembangan zaman, dunia lapangan kerja semakin banyak membutuhkan para profesional yang bergelut di bidang teknologi informasi dari skala bisnis atau usaha, instansi atau perusahaan lembaga yang bersangkutan. Ada beberapa jenis profesi yang ada untuk administrasi, maintenance, manajemen, dan audit. Ada beberapa macam dengan berbagai macam posisi kerja yang ada untuk bidang IT. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa saja jenis profesi yang ada sehingga tidak salah dalam memilih profesi nantinya. Next. Berikut ini adalah jenis pekerjaan di bidang TI. Meliputi 1. Administrasi,
programmer, sistem analisis, project manager, instruktur, dan spesialis. Dalam administrasi, melingkupi IT System Administrator, Network Administrator, dan Database Administrator. IT System Administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, konfigurasi, dan pengoperasian sistem komputer yang andal, terutama komputer multipengguna seperti server, uptime, kinerja, sumber daya, dan keamanan komputer yang dia kelola, memenuhi kebutuhan pengguna tanpa melebihi anggaran yang ditetapkan saat melakukannya. Beberapa tugas dan fungsi dari seorang IT System Administrator yaitu melakukan dokumentasi konfigurasi sistem, menjaga tingkat keamanan instalasi komputer, melakukan tuning kinerja sistem komputer, dan meyakinkan infrastruktur dan jaringan komputer dalam keadaan baik. Dan network administrator adalah orang yang bertanggung jawab untuk selalu mengawasi sistem komunikasi di kantor agar tetap berjalan lancar. Tugas dari network administrator yaitu melingkupi memberikan pengawasan teknis termasuk perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah, mempersiapkan dan memelihara dokumentasi, konfigurasi jaringan dan data letak kabel, merancang dan mengelola infrastruktur nirkabel dan sistem pendukung, serta merekomendasikan peralatan baru. Next. Database Administrator, yaitu orang yang profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat kertas komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Biasanya bertugas untuk melakukan konfigurasi, pemeliharaan, dan monitoring jaringan. Berikut ini adalah tugas dari database administrator. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan user dan mengelola database, memastikan bahwa database dapat beroperasi secara efisien dan tanpa error, membuat dan melakukan tes terhadap modifikasi struktur database ketika diperlukan, mengelola database dan memperbarui permission, menggabungkan database lama dengan yang baru, dan mencadangkan dan mengembalikan data untuk mencegah kehilangan data. Kemudian ada programmer. Adalah sebutan untuk seorang pengembang perangkat lunak atau software yang mana tugasnya adalah menulis kode-kode program dan menciptakan sebuah perangkat lunak. Praktisi programming biasanya dikenal pula dengan istilah analis programmer, insinyur perangkat lunak, ilmuwan komputer, atau analis perangkat lunak. Hal-hal yang wajib dikuasai seorang programmer yaitu menguasai algoritma, mempunyai keterampilan membaca kode, menguasai satu atau lebih bahasa pemrograman. Kemudian pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu supervised atau terbimbing, tingkatan awal dengan pengalaman 0 sampai 2 tahun dalam bekerja. Tingkatan ini masih membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian moderately supervised atau madya, tugas kecil atau ringan dapat dikerjakan oleh mereka sendiri, tapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar atau lebih berat. Tingkatan ini mempunyai pengalaman dari 3 tahun sampai 5 tahun dalam bekerja. Yang terakhir, independent atau managing atau mandiri. Pada tingkatan ini sudah tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian ada sistem analis, adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini bertugas untuk melakukan analis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Secara keseluruhan ada 4 pekerjaan utama untuk posisi ini. Di antaranya adalah investigasi masalah, analis, desain, dan implementasi. Peran dan tanggung jawab sistem analis, yang pertama, menerjemahkan keinginan user untuk pengguna sistem informasi menjadi rancangan sistem teknologi informasi.
Kedua, merancang sebuah aplikasi berbasis PC atau mobil secara detail. Ketiga, menganalisis pilihan-pilihan sistem operasi. Keempat, menganalisis biaya pengembang sistem dan tentang waktu yang diperlukan. Kelima, menggelar studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada project manager, yaitu merencanakan, memulai, dan mengelola proyek teknologi informasi, memimpin dan mengarahkan pekerjaan staf teknis hingga proyek terlaksana dengan baik, berfungsi sebagai penghubung antar bisnis dan aspek teknis proyek. Tugas dari project manager yaitu mengelola pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran, jadwal, dan ruang lingkup. Kedua, mengembangkan atau memperbarui rencana proyek untuk proyek-proyek teknologi informasi termasuk tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi informasi, jadwal, dana, dan staf. Tiga, memantau dan mengevaluasi jalannya proyek dan memastikan semua sesuai jadwal. Keempat, berunding dengan personil proyek untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Terakhir, mengembangkan dan mengelola struktur rincian kerja pada proyek teknologi informasi. Selanjutnya ada instruktur, yang tugasnya menyampaikan materi-materi pembelajaran yang terkait dengan bidang IT, atau dengan bahasa yang sederhana, bidang pekerjaan utamanya adalah mengajar. Tantangan paling besar bagi seorang IT instruktur adalah harus selalu belajar serta selalu tanggap dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, pengalaman di lapangan juga mutlak dibutuhkan dan tidak heran jika banyak IT trainer yang juga terlibat dalam beragam proyek IT. Selanjutnya ada spesialis. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja, yaitu independen atau managing, dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut dan memiliki tingkat profesi spesialis. Pekerjaan ini spesialis menurut model SIERCC ini terdiri dari data communication, database, security, quality assurance, information system audit, system software support, distribute system, system integration. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyampaikan materinya. Silahkan kepada penanya untuk menanyakan terkait dengan ini ya, terkait dengan bidang-bidang yang bisa kalian sertifikasi, kemudian bidang-bidang di bidang IT yang kalian minati ya. Oke, sekalian saya lihatkan yang hasil Google formulir kemarin ya. Saya lupa belum share hasilnya. Bentar, saya buka dulu ini. Silakan sambil bertanya ya. Wow, keren banget ya ini kelas STI 1, STI 21. Ternyata dari 43 orang ya, itu 18% ingin jaringan, 14
ke data science ya, ternyata juga di multimedia juga ada. IoT 6 orang, SI ya, IT audit dan teman-temannya, ini juga ada SI lagi, saya lupa ini. Ada 15 orang, Android programmer ada 8, dan yang paling banyak itu ingin jadi web programmer ya. Oke, keren-keren. Keren ya, kalian udah menentukan pilihan sejak sekarang ya. Nah, berkaitan dengan materi kita tadi juga ada beberapa ya sertifikasi yang bisa kalian ambil untuk mendukung keahlian kalian. Dan saya sarankan teman-teman mulai melirik gitu ya. Misalnya ada sertifikasi di luar atau ada proyekan itu mulai-mulai dibangunlah link portofolionya ya. Oke, kemudian ini malahan ininya jadi bingung ya saya membaca ini. Bisnis analis. Itu ya, oke. Sebutkan skill yang sudah Anda miliki. Oke, belum ada. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, sudah bisa terpetakan lah teman-teman ini mau kemana. Kemudian ini programming, Kotlin, programming. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Ternyata teman-teman sudah mengenali lah minimal ya. Kecuali tadi itu yang ini ya, yang masih ragu-ragu nih, saya belum tahu apa. Nah, itu artinya belum paham nih kemananya gitu ya. Masih belum menguasai aplikasi yang di atas disebutkan. Nah, ini bingung. Nah, oke. Terima kasih teman-teman sudah memetakan diri, sudah menentukan kesukaannya ya di bidang profesi apa yang kalian tuju ya untuk kuliah di STI. Nah, saya senang sekali ternyata sudah pintar ya untuk membaca situasi kira-kira mana bidang yang kalian tuju. Kalau seandainya memang tertarik di bidang web programming, maka mulailah fokuskan keahlian kalian di sana gitu ya. Kalau tertarik di data scientist, silahkan fokuskan di sana. Kalau tertarik di jaringan, silahkan fokuskan di sana gitu ya. Banyak-banyak ya sekarang ini banyak course yang gratisan juga di samping kuliah di kampus bisa kalian ambil, dan juga kuliah workshop di luar itu juga banyak ya. Juga sertifikasi juga ada yang gratisan. Saya kemarin sertifikasi di Bali ya selama 7 hari itu gratis. Dan juga saya berkesempatan ikut event G20 kemarin. Makanya kemarin saya tidak bisa mengajar karena acaranya cukup padat gitu ya minggu lalu itu. Ya, jadi sekedar motivasi aja buat teman-teman bahwasanya belajar itu tidak pernah berhenti walaupun kalian sudah bisa atau sudah mahir ya. Saya bahkan sudah jadi dosen juga terkadang merasa kurang gitu ya. Nah, makanya saya apresiasi apabila teman-teman lebih pintar daripada dosennya gitu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bidang kita di bidang IT itu toolsnya ataupun softwarenya cepat berkembang ya. Selalu ada updatean dan perbaikan sehingga yang tidak mengikuti perkembangannya itu ketinggalan ya. Makanya ada anak SMK atau anak politeknik atau apa mungkin ya, mohon maaf ya misalnya D1 gitu ya, atau orang umum yang bukan IT pun ya itu bisa aja lebih pintar dari kita
Kenapa? Karena mereka sering ngikutin ya, sering update keilmuannya. Dan di YouTube ya, saya juga mengakui YouTube itu luar biasa sekarang. Untuk tutorial itu sangat lengkap gitu ya. Bisa kalian tuh sumber belajarnya nggak harus dosen gitu, nggak harus bergantung pada temennya gitu. Kalian bisa otodidak sendiri dan itu luar biasa sekali di bidang IT sekarang ini. Nah, misal kalian belajar otodidak gitu ya dari YouTube gitu, misalnya dari tutorial orang gitu ya. Terus nanti kalian ambil sertifikasi yang resmi gitu. Nah, itu juga sangat membantu buat keahlian kalian gitu ya. Nah, kemarin saya juga dapat insight ya, dapat kayak semacam penyemangat gitu dari guru yang ngajar. Saya kan ikutnya yang profesional akademi yang kemarin itu. Terus mereka, oke sorry, terus gurunya itu ternyata tahun 2022 itu ngambil sertifikasi sebanyak 13. Bahkan beliau juga sedang sakit stroke gitu ya. Wah, saya luar biasa sekali, beliau udah sepuh ya, 50 tahun, tapi semangatnya luar biasa untuk ambil sertifikasi. Nah, beliau juga berpesan gitu ya, apa bedanya kita sama orang apa IPB gitu ya, sama orang IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Jadi karena adanya pasar global gitu ya, eh, teman-teman yang dari IPB tadi, India, Pakistan, Bangladesh, itu kan kita bersaing gitu ya, bersaing dengan pekerja-pekerja luar gitu ya, pencari kerja yang dari luar itu ya, karena rekrutmen itu sekarang sangat-sangat mudah untuk lintas negara ya, di LinkedIn itu banyak ya, di aplikasi pencari kerja seperti itu juga banyak banget ya. Itu kalian bisa apply di mana aja. Oke, bentar ya. Oke, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Jadi teman-teman harus kuat mental ya, tidak hanya mengalahkan diri sendiri ya, untuk selalu mencoba, tetapi kita juga bersaing dengan orang lain gitu ya, untuk mendapatkan suatu posisi dalam pekerjaan. Nah, dengan adanya sertifikasi, biasanya itu lebih memudahkan gitu ya, lebih memudahkan kalian untuk diterima gitu ya, apalagi sertifikasinya yang internasional ya. Nah, mulailah dari sekarang untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar global ya. Dan saya punya adik, beliau itu lulusan psikologi di salah satu PTN di Sumatera ya, karena saya asalnya Sumatera. Terus beliau sekarang menjadi QC ya, QC di bidang IT dengan skill bahasa Inggris, tentunya bahasa Inggris itu ya, kalau pasar global itu butuh banget bahasa Inggris. Terus beliau kayak ngambil kursus gitu di beberapa lembaga IT seperti itu ya. Terus akhirnya sekarang jadi QC di di Singapura ya, gajinya dolar, kerjanya dari kampung halaman. Bayangkan gaji tinggal di kampung, gajinya Singapura ya, kan luar biasa ya. Nah, itu salah satu motivasi yang bisa saya sampaikan ke kalian. Bahkan gaji adik saya itu melebihi saya gitu ya. Saya juga kaget, wah kalau nggak salah dia jadi QC di Singapura itu baru baru fresh graduate ya. Dapat itu sekitar 15 juta gitu. Sementara gaji saya aja tuh nggak sampai gitu per bulannya segitu. Ya kurang lebih lah gitu. Mohon maaf ya ada kendala tadi.
Ya, oke. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil inspirasi dari apa yang saya ceritakan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian ngambil aja sisi positif dari apa yang disampaikan oleh teman-teman penyaji ya. Kalau kalian sudah menentukan pilihan, silahkan sambil dilirik-lirik juga lembaga sertifikasi atau kursus-kursus yang mungkin bisa mengantarkan kalian nanti kalau mau ambil sertifikasi itu lulus gitu ya. Saya juga pernah nyoba-nyoba ya, saya nyoba-nyoba aja sih, saya masih belajar juga. Saya ikut Udemy gitu di Coursera, itu banyak yang gratis juga gitu ya. Ada yang berbayar, paling bayarnya cuma 100.000 gitu. Saya juga ikut gitu ya, biar nanti bisa upgrade lah, biar nggak ketinggalan dari kalian gitu. Oke, itu aja untuk hari ini karena udah 11.40. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan tadi saya lihat juga memang ya di LMS-nya ada masalah ya. Saya juga kendala ini buka LMS-nya. Untung tadi udah kebuka duluan ya. Sekarang udah nggak bisa saya buka. Ya, nggak apa-apa bagi teman-teman yang ada kendala gitu ya. Nanti tinggal ditonton aja YouTube-nya dari teman-teman yang penyaji. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Oke, sama-sama.